kalau memang akan ada evaluasi soal terhadap dana pensiun, mari kita evaluasi bersama. Dia lagi rapat ada kata-kata sayang. Bang, itu partai mana Bang? Bukan Gerindra Bang. Tapi intinya Bang, kita siap terbuka. DPR siap terbuka menerima evaluasi masyarakat. Kalau memang masyarakat menginginkan, kita siap. Pak Andre, sekaligus tadi pertanyaan, ada juga pertanyaan, Bapak kan anggota BURT, masalah anggaran. Bisa tahu nggak berapa total uang pensiun yang dibayar oleh negara kepada para pensiunan DPR? Kalau yang itu saya terus terang nggak tahu Bang jumlahnya. Tapi saya ingin menambahkan disampaikan Mas Hinton tadi, bahwa urusan uang pensiun ini dimulai dari tahun 80. Ada Undang-Undang nomor 12 tahun 80 yang mengaturnya, yakni pasal 12. Undang-undang soal pimpinan dan anggota dan sampai sekarang pun ada undang-undangnya. Undang-undangnya masih berjalan. Nah, di situ disebutkan lembaga tinggi, tertinggi, dan tinggi negara. Karena waktu itu masih ada MPR. Dia memang anggota MPR dan DPR menerima uang pensiun. Berapa jumlahnya itu ada aturannya. Kalau menurut surat edaran Kementerian Keuangan itu yang terakhir itu sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Yang perlu diketahui publik, yang terima uang pensiun itu bukan hanya anggota DPR. Ada presiden. Ada wakil presiden, bahkan presiden dan wakil presiden itu terimanya full 21 juta sebulan. Ditambah mereka dapat yang namanya rumah pensiun. Pak SBY dapat rumah di Mega Kuningan yang besar itu. Bu Mega juga dapat rumah di Teguh Umar. Pak Yusuf Kala katanya kalau nggak salah ada tambahan tanah di belakang rumahnya di Brawijaya. Anggota DPR nggak dapat tuh. Oh, hafal bener. Nah, kita ingin memberikan informasi yang utuh kepada publik. Jadi menteri-menteri juga mendapatkan uang pensiun. Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK, dan anggota lembaga tinggi negara yang lain, termasuk mungkin saja Bawaslu, KPU, komisioner KPK. Maksudnya apa ini? Jadi menurut Anda bahwa jadi kalau memang kenapa mereka tidak dihapus, kami mau dihapus gitu? Kalau memang akan ada evaluasi soal terhadap dana pensiun, mari kita evaluasi bersama, gitu loh. Kami di DPR ini terbuka, Bang. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kami menangkap dan menampung aspirasi rakyat. Kalau memang mau kita evaluasi, monggo silahkan. Tapi kan yang merubah DPR, mana mau dia berubah? Undang-undang kan yang berubah DPR. Undang-undang itu dibahas bersama pemerintah dan DPR, Pak. Jangan hanya DPR. Silakan. Kalau memang pemerintah keberatan, ayo kita bahas bersama. Terima kasih. Gitu loh, masukan Bang Hotman ini nanti akan saya bahas di Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Kita akan cek apakah memang ada anggota DPR yang sudah dihukum, divonis, masih terima uang pensiun. Ini kan masukan yang bagus. Biaya ASPRI Hotman Paris itu besar. Nah, saya ingin menggambarkan anggota DPR RI itu punya tanggung jawab ke jutaan konstituennya, Bang. Abang bayangkan, sebentar Bang, saya harus fair, kita harus fair. Jangan mengadili DPR seakan-akan kami nggak bekerja dan kami tidak punya tanggung jawab. Kami Bang, selama ini membantu dapil, membantu masyarakat. Proposal setiap hari ini sebegini Bang, ribuan proposal yang kami hadapi setiap minggunya. Itu dikerjain nggak sih? Itu kita kerjakan. Itu kita kerjakan. Iya makanya. Dia lagi rapat ada kata-kata sayang. Bang, itu partai mana Bang? Bukan Gerindra Bang. Sayang. Iya, Abang tahu partai yang lain bukan partai Gerindra. Oke, makasih. Sebentar Bang, saya ingin menyampaikan kita harus fair ya. Contoh ya Bang, saya hampir setiap hari menerima konstituen dari daerah pemilihan saya Sumatera Barat dengan ruangan 27 meter persegi. Abang bayangkan, ini pejabat tinggi negara, lembaga tinggi negara, pejabat negara. Kami hak protokoler kami setara dengan menteri. Ruangan kami 27 meter persegi, itu Andre Rosiade, satu anggota DPR, dengan 7 staf yang melekat itu 27 meter persegi. Sebentar Bang, itu melekat bersama-sama. Bayangkan satu menteri yang nggak terima orang puluhan setiap hari, ruangannya mungkin bisa 10 bahkan 15 kali lipat dari ruangan kami. Ada, sebentar Bang, ada kamar tidur, ada WC, itu menteri, dirjen, dan direktur eselon 1 dan eselon 2. Kita harus buka-bukaan saja. Tapi yang fokus utama, kita fair pensiun, dong, enggak, yang fokus utama, menteri itu kerja cuma 1 periode, tapi uang pensiun dibayar seumur hidup gitu loh. Menteri juga menikmati yang sama, bahkan jumlah lebih besar dari kami, 3 juta lebih.
Bahkan presiden jadi pun, semua kalianlah yang membebani rakyat APBN itu ya. Jadi Bang, mari kita evaluasi bersama-sama gitu loh. Berani nggak merubah undang-undang agar uang pensiun DPR dihapus? Yes or no? Kita nggak ada masalah. Berani. Kita tunggu pemerintah mengajukan itu. Kita duduk bareng-bareng. Kenapa nggak usulan dari DPR? Bang, membahas ini anggota Balex. Ya, beliau anggota Badan Legislasi, beliau tahu persis merubah undang-undang, membahas undang-undang atas dua pihak. Apalagi beban itu bukan di DPR, banyak lembaga tinggi negara lainnya gitu loh, Bang. Tentu harus pemerintah yang mengkoordinir. Berani nggak gitu, sementara kalian mendapat uang pensiun seumur hidup? Ada solusi nggak dari kalian? Jadi gini, Bang. Pertama, kalau memang mau dievaluasi, kami siap dievaluasi. Ya, mari kita duduk bersama, kita evaluasi undang-undang itu akan melibatkan lembaga tinggi negara. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ada solusi yang lain. Kalau memang dana pensiun ini tetap ada, kan bisa caranya tanpa membebani APBN. Caranya apa? Pakai pensiun. Ya, gaji bulanan dipotong setiap bulannya, lalu ditaruh mungkin di taspen, ya, atau dana pensiun lainnya. Sehingga nanti berdasarkan potongan bulanan penghasilan itulah dana pensiun anggota DPR atau lembaga tinggi negara lainnya dibayarkan. Tapi bukan kan membebani APBN. Cuma 5 tahun menjabat, ya, itu masalahnya dipotong pun nggak cukup. Itulah, kan dibayar seumur hidup. Ya itulah yang diterima kalau memang segitu. Jadi kalau Anda setuju dipotong 5 tahun hanya dibayar untuk sebesar yang dipotong 5 tahun? Itu cara satu. Kan ini solusi, berbagai solusi harus kita kaji. Berarti undang-undang itu udah lama banget, tahun 80 kok nggak dirubah-rubah? Iya, undang-undang itu waktu umur saya masih 2 tahun, Bang. Ya karena menguntungkan nggak dirubah-rubah ya? Nggak, saya juga terus terang, Bang, baru bicara tahu itu setelah Bang Hotman bicara soal uang dana pensiun. Oke, Pak Masington. Tapi intinya, Bang, kita siap terbuka. DPR siap terbuka, menerima evaluasi masyarakat. Kalau memang masyarakat menginginkan, kita siap kok.